topik yang saya akan bagikan kali ini adalah topik yang berjudul Alkitab Pintar Smart Bible Overview. Jadi kali ini saya tidak akan memaparkan detail, tetapi overview dari bagian-bagian dari Smart Bible itu. Nah, ini adalah rangkaian dari acara peringatan perayaan Hari Ulang Tahun Sabda ke-28 yang adalah bulan ini ya, bulan Oktober 2022, yaitu ke-28 yang diberikan tema Bible Tech dengan tema Celebration of God's Technology. Jadi kita mau bersyukur karena sejak awal pelayanan Yayasan Lembaga Sabda di dunia digital dan sampai tahun ke-28 ini Tuhan begitu banyak menyertai memberkati Yayasan Lembaga Sabda sehingga banyak menjadi berkat untuk segala bangsa, untuk orang-orang yang memakai khususnya bahan-bahan dan alat-alat yang sudah kita kembangkan. Dan ini kita berikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan gitu. Nah, oke, Bapak Ibu, saya akan memulai membagikan pemaparan terkait dengan Alkitab Pintar Smart Bible Overview. Nah, ini akan saya mulai dengan grafik atau statistik dari Digital Revolution dari beberapa empat gelombang yang terjadi gitu. Ini dimulai tahun 1970 sampai 1990, yaitu adalah dimulainya digitalisasi gitu. Ya, bentuk-bentuk teks, bentuk-bentuk cetak itu mulai digitalisasikan. Lalu tahun sekitar 2000-an itu internet mulai masuk, sekitar 1990 sampai 2000 internet mulai masuk dan banyak tempat juga bisa mengaksesnya karena itu bisa diakses di mana saja asal ada koneksi internet. Lalu beralih lagi di tahun 2010 itu berkembang mobile atau sosial sehingga setiap orang segala sesuatu itu bisa terkoneksi itu. Dan ini menolong sekali orang-orang yang pergi di mana saja tanpa harus memegang alat yang lebar atau yang luas, tapi dengan hanya satu alat bisa mengakses bahan-bahan. Lalu beralih ke Connected Intelligence tahun 2020, di mana semuanya terkoneksi. Ini terkait dengan data processing, data-data yang besar, yang masif, sehingga ini sangat menolong sekali untuk pengambilan keputusan atau hal yang penting terkait dengan digital. Lalu kalau melihat lagi terkait dengan tahun-tahun saat ini, tentu saja masih banyak terkait otomatisasi, terkait dengan hal-hal yang memungkinkan bisa semua saling terintegrasi, saling terkolaborasi, khususnya untuk bidang-bidang digital. Inilah 4 gelombang terkait dengan digital revolution yang Yayasan Lembaga Sabda sudah melaluinya juga dari tahap awal, mulai mendigitalisasikan teks hingga tahun ini gitu. Jadi kita melalui beberapa proses ini dan kita masuk ke dalam teknologi ini. Nah, kita juga bisa melihat terkait dengan pertumbuhan digital, ini perbandingan dari tahun sebelumnya. Begitu banyak orang juga masih mengakses internet atau media, sosial media, dan ini membuktikan memang pertumbuhan digital setiap tahun itu naik. Ini peningkatan dari tahun sebelumnya 5,1%. Ini sangat cukup besar sekali gitu untuk bisa tiap tahun ada peningkatan gitu. Nah, ini yang mau mencoba kita memikirkan bagaimana terkait dengan perkembangan digital tadi dari tahun ke tahun itu selalu ada perkembangan, selalu ada pertumbuhan. Kita harus memikirkan transformasi ke digital. Transformasi digital itu bukan hanya sekedar berubah dalam bentuk digital saja, tapi ada hal-hal yang perlu diubah gitu, transformasi baik orangnya, cara pelayanannya, teknologinya, dan semuanya harus diatur sedemikian rupa, dimanage sedemikian rupa sehingga pelayanan bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Nah, ini seharusnya mungkin saja tidak harus dipikirkan saat ini, tidak hanya dipikirkan saat ini. Sebelum-sebelumnya tadi sudah melihat perkembangan teknologi ya, sejak beberapa tahun yang lalu sebenarnya kita sudah mulai memikirkan transformasi ke digital. Tetapi, nah ini kita melihat kemarin terjadi situasi yang tidak baik yang dialami bukan hanya di Indonesia tapi di dunia, dipaksa untuk masuk ke dunia digital. Itulah adalah momen memang semua harus masuk ke dunia digital, bertransformasi ke digital. Baik gereja, baik lembaga pelayanan, bahkan pemerintahan atau lembaga-lembaga yang lainnya yang mungkin masih menganggap atau memakai cara konvensional akhirnya bertransformasi beralih ke dunia digital. Nah, ini paksaan yang kami pikir juga sangat baik sekali untuk kembali memikirkan atau merubah cara melayani, cara kita
memberikan apa ya, ya layanan ya kepada orang-orang, kepada jemaat, kepada gereja supaya bisa menjadi lebih baik lagi gitu dalam melayani. Nah, di beberapa waktu yang lalu juga saya mendengar atau melihat sebelum makan saya melihat ada orang yang memakai kaos Go Digital or Die gitu. Ini menolong kita bahwa memang kita sudah masuk ke dalam era digital gitu. Era digital, bukan hanya tadi aspek-aspek atau sektor-sektor dari pelayanan dari gereja saja, tapi pemerintahan juga. Bahkan dikatakan Indonesia sudah digital dan harus digital. Di sini saya juga mendengar atau melihat berita dari satu koran gitu, satu berita, satu media berita bahwa akhir masa jabatan Jokowi itu menargetkan beberapa apa ya juta UMKM itu harus go digital. Ini membuktikan bahwa betapa pentingnya dunia digital itu harus masuk ke dalam sektor-sektor pelayanan gitu. Kalau tidak ya tidak akan bisa maju gitu. Khususnya ya kita sebagai seorang Kristen juga harus memikirkan gini, go digital atau kita tidak akan bisa melayani orang-orang karena yang kita layani saat ini adalah bukan generasi-generasi lama tapi generasi baru yang penuh pemikiran yang sudah terbiasa, yang sudah lahir dengan era digital. Nah, kita juga perlu memikirkan hal ini. Nah, lalu beberapa minggu yang lalu ya, tanggal 19 September atau 20 Oktober itu ada di koran lokal itu mereka merayakan ulang tahun ke-25. Kita Yayasan Lembaga Sabda 28 ya, jadi sudah tua kita. Nah, ini memberikan judul di korannya itu The Guide of Guideless, menjadi panduan bagi orang yang tidak punya panduan. Nah, ini keterkaitannya bagaimana media koran ini mau beralih dari media konvensional ke media yang multi channel, multi platform. Mereka ingin beralih ke pelayanan servis yang berbasis teknologi. Jadi mereka tidak memikirkan satu hal saja yang hanya untuk media cetak saja, tapi mereka sudah mulai untuk memikirkan masa depan untuk mau merangkul perubahan ya, karena terkait dengan digital perubahannya begitu cepat, mau merangkul itu sehingga mereka bisa menjadi navigator gitu ya, navigator di tengah tsunami informasi. Mereka bisa menjadi arah panduan bagi orang yang mungkin kehilangan informasi yang benar, karena kalau melihat di dunia internet, dunia digital banyak informasi yang tidak benar dan mereka percaya. Nah, mereka juga mempunyai cara pikir, cara kerja smart, strive for success, meaningful, agile, relevant, teamwork. Ya, ini juga hal-hal cara-cara kerja yang mereka pakai. Jadi bukan hanya sekedar berbasis digital saja, tapi sikap, caranya, bisnisnya gitu juga harus dipikirkan secara matang supaya pelayanannya ini, bisnisnya ini bisa melayani dengan lebih baik di era saat ini. Lalu sebenarnya kita mau memikirkan ke sana, kita memikirkan ke sini keterkaitan kita dengan Alkitab gitu. Kalau Alkitab klasik atau kita memandang Alkitab itu sebagai cara konvensional atau cara lama. Alkitab itu hanya teks, mungkin hanya tinta dan kertas saja. Mungkin kalau kita mau belajar, ya kesulitan tidak ada penanda. Kalau mau mencari, hanya berdasarkan ingatan, atau kalau kesulitan untuk dari satu tempat ke tempat lain, ya tentu saja kesulitan karena kita tidak hanya berdasarkan ingatan atau catatan biasa saja. Terus tidak ada rekomendasi ayat yang mungkin cocok dengan kebutuhan kita atau hal-hal yang sudah pernah kita pelajari gitu. Nah, ini cara-cara pandangan klasik, cara pandangan konvensional terkait dengan Alkitab. Lalu sebenarnya kita mau memikirkan juga bagaimana Alkitab itu bisa dipikirkan juga seperti tadi media koran tadi, bagaimana itu juga bisa ditransformasi, bukan hanya bentuk cetak saja yang hanya satu hal saja yang mungkin hanya bisa didapat, tapi juga berbentuk digital. Nah, ini Yayasan Lembaga Sabda sebenarnya itu sudah tinggal di dalam teknologi sejak tahun 1994. Nah, Sabda sendiri itu sebenarnya adalah singkatan dari software Alkitab, Biblika, dan alat-alat. Sudah dari dalamnya sendiri, apa yang kita kembangkan sejak awal itu bukan Alkitab yang digital saja, Alkitab yang didigitalkan saja, tetapi kita mengembangkan Alkitab yang memang bisa dipakai untuk melakukan studi Alkitab gitu. Maka kita menginginkan ketika kita mempelajari Alkitab, yaitu kita bisa mempelajarinya secara mendalam, mudah, dan menyenangkan.
Nah, konsep mendalam, mudah dan menyenangkan ini juga kita bawa sampai saat ini gitu. Jadi tidak berhenti mungkin di tengah-tengah saja gitu, atau merasa kita sudah cukup oke dengan perkembangan teknologi atau keberadaan kita karena sudah lahir di dunia digital sudah cukup itu saja. Tidak, kesan apa, hal-hal ini yang kita bawa hingga sampai saat ini, sehingga kita banyak mengembangkan Alkitab Digital Plus atau Alkitab yang bisa dipelajari, software Alkitab, sehingga bisa menolong orang-orang bisa mendalami firman Tuhan dengan cara ini, mendalam, mudah dan menyenangkan gitu. Lalu beberapa tahun yang lalu, tahun 2017, kita juga merayakan ulang tahun kelahiran Yayasan Lembaga Sabda ke-23 tahun di usia 2017 tahun. Saat itu kita juga mengukuhkan konsep Alkitab Pintar ke masyarakat gitu. Mungkin ya meskipun kita sebenarnya sudah sejak awal mungkin tidak disadari sudah mengembangkan Alkitab Pintar itu sendiri gitu. Sejak awal gitu. Lalu dalam perayaan tersebut kita menyampaikan terkait dengan pelayanan-pelayanan terkait pelayanan Alkitab digital yang sudah kita lakukan beberapa waktu belakang gitu. Jadi kita men-sharingkan beberapa teknologi yang kita pakai, produk-produknya apa saja. Di sini Bapak Ibu Saudara bisa melihatnya dalam platform mobile, platform bot, dalam komunitas dan beberapa hal lainnya, bahkan Tumi Bible itu berbasis asisten dan macam segala hal kita sudah sampaikan di tahun 2017 tentang Alkitab Pintar gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang baru bagi kita, dan pertanyaannya sih apakah saat ini Alkitab Pintar yang sudah kita sampaikan di tahun 2017 berarti sudah berlalu 5 tahun, apakah ini juga masih berlaku untuk saat ini? Nah, kami pikir kita semua sebenarnya juga berpikir atau beranggapan ini pasti masih berlaku, karena mengapa? Perkembangan itu terus ada gitu. Teknologi akan berkembang terus sehingga kita mengadaptasi teknologi yang ada untuk bisa mengembangkan Alkitab gitu. Mengapa kita terus mengembangkan Alkitab? Karena Alkitab itu sebagai fondasi, sebagai dasar, sebagai panduan. Seperti contoh tadi, mereka menjadi guide of guideless. Berarti Alkitab juga, mengapa kita mengembangkan Alkitab ya supaya Alkitab itu bisa menjadi panduan bagi orang-orang yang memakainya gitu, orang-orang Kristen gitu, mungkin yang hanyut di dalam informasi yang banyak, dunia yang saat ini mungkin tidak baik. Nah, ini Alkitab menjadi dasar. Mengapa ini penting? Mengapa ini penting Alkitab yang pintar ini dikembangkan, Smart Bible ini dikembangkan, supaya orang-orang dari generasi ke generasi bisa memakainya gitu, memakainya dengan maksimal, dengan menyenangkan, dan ini bisa relevan dalam kehidupannya dan bisa menjadi fondasi dasar kebenaran dalam kita menjalani kehidupan kita gitu. Nah, di sini saya akan memaparkan Alkitab Pintar atau Smart Bible dalam beberapa pengertian gitu. Nah, dalam beberapa pengertian itu kami bagi menjadi beberapa huruf SMART gitu. Nah, setiap huruf ini mewakili pengertian atau nilai dari arti Smart Bible itu sendiri gitu. Jadi Smart Bible yang huruf pertama S itu adalah Study Bible. Study Bible itu adalah Smart Bible. Smart Bible adalah Study Bible. Alkitab yang harus dipelajari, yang bisa dipelajari, yang bisa diajarkan. Mengapa itu penting? Kan saya mengambil dari 2 Timotius 3 ayat 16. Mengapa Alkitab itu penting untuk dipelajari? Karena Alkitab itu tulisan yang diilhamkan Allah gitu. Tulisan yang diilhamkan Allah. Itu pengertian dari Allah sendiri yang berbicara. Jadi kita harus dipelajari. Ketika kita mempelajarinya, maka kita akan bisa mengajarkan kepada orang lain, kita bisa menyatakan kesalahan, kita bisa memperbaiki kelakuan, bisa mendidik orang dalam kebenaran. Itulah tujuan kita. Mengapa dalam Smart Bible itu ada Study Bible, supaya kita mengerti tentang Allah, karakter Allah, siapa Allah, sehingga kita juga bisa membagikan itu kepada banyak orang gitu, bisa memperbaiki, menjadi pedoman gitu bagi banyak orang untuk menjalani kehidupan ini gitu. Nah, dari sini yang muncul bagaimana firman Allah harus dipelajari. Ya, kita harus bisa mempelajari Allah dengan secara sistematis gitu. Mungkin kalau sembarangan ya akan kesulitan gitu. Kita harus bisa mempunyai
cara-cara tersendiri untuk bisa mempelajari Alkitab. Ada banyak metode, mulai hal-hal yang paling sederhana dari hal-hal yang mungkin lebih advance, lebih mendalam gitu. Dari renungan-renungan atau hal-hal yang mungkin harus dipelajari secara detail berkata dan hal lainnya itu harus dilakukan secara sistematis gitu. Nah ini apa yang diperlukan tentu saja ya Alkitab itu sendiri. Alkitab itu bukan hanya satu versi saja, tetapi banyak versi, multiversi. Jadi untuk bisa mengerti satu ayat, satu bagian dari Alkitab bisa juga membandingkan dari Alkitab yang lain. Dan tentu saja buku-buku pendukung lainnya seperti kamus, nomor strong, konkordansi bahasa asli, komentari tafsiran peta, renungan dan lain-lain itu juga mendukung untuk kita bisa mempelajari Alkitab secara sistematis, secara terbuka untuk bisa mempelajari dari banyak sumber, dari banyak pengetahuan, sehingga itu bisa melengkapi kita untuk bisa mengaplikasikannya. Nah, sistematis juga terkait dengan sistem studi Alkitab itu. Kita juga sudah saya sebutkan tadi kita mengembangkan satu sistem studi Alkitab sejak awal sampai saat ini. Nah, ini supaya bahan-bahan yang tadi yang saya sebutkan itu bisa dipakai dengan baik, karena itu bahan yang banyak ya itu harus terintegrasi. Kalau tidak terintegrasi ya kita akan kesulitan gitu. Dan itu mudah diakses, mudah dipelajari, mudah digunakan. Apalagi ketika mencari sesuatu kita akan mudah. Maka ini ada salah satu fungsi dalam sistem itu harus ada bisa mencari memiliki pencarian yang canggih gitu. Dan tentu saja ada banyak bahan studi lainnya yang bisa mendukung kita. Seperti yang sudah saya sebutkan lagi, peta, kamus, leksikon, catatan, ITL atau bahasa aslinya dan masih banyak-banyak lagi gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan kalau tadi ya, terkait dengan bahan-bahan, terkait dengan fitur-fitur yang bisa dilakukan ya untuk bisa mempelajari Alkitab bisa aja pertama mempelajari kata gitu. Kalau kita tidak mengerti arti kata tertentu kita bisa memakai kamus Alkitab gitu. Karena bisa menjelaskan pengertian tentang misalkan tokoh-tokoh tempat kita bisa mengerti dan memahami tempat itu atau kalau kita kesulitan terkait dengan makna tertentu dari bahasa, ya kita akan membuka contohnya KBBI gitu atau bahasa atau kamus-kamus yang lain dari bahasa Inggris atau bahasa Indonesia lain atau sinonim atau dan lainnya. Atau kita juga bisa menganalisis kata di mana kata ini ada kemunculannya di mana di tiap ayat dan hal lainnya. Dan kita juga bisa mempelajari studi pasal, ayat, itu bisa mendapatkan latar belakangnya, bisa mendapat topik-topik penting, tokoh-tokoh penting, bagian-bagian utama di dalam setiap pasal atau ayat tersebut. Kita juga bisa mendapatkan judul perikop penting. Nah, ini juga bisa mendapatkan paling tidak tema kunci di dalamnya. Bisa membandingkan dari berbagai macam jenis atau versi. Lalu ada catatan di sini ya tentu saja ketika sudah mempelajari kita bisa mencatat sendiri dari komentari pribadi atau bisa juga dengan buku-buku yang ada, buku-buku komentari dari catatan-catatan orang yang sudah berpengalaman atau sudah memiliki pengetahuan yang lebih, para ahlinya. Itu bisa dibanding atau studi media yang saat ini memang sangat relevan untuk saat ini berupa audio Alkitab, sajian himne dan berbagai macam bentuk gambar, infografis dan video-video Alkitab. Ini beberapa cara kita bisa mempelajari studi Alkitab. Nah, ini kami melihat bahwa ketika kita memakai alat yang tepat, maka kita akan mendapatkan hasil yang tepat. Nah, ini menolong sekali supaya kita bisa memahami apa yang dimaksud dalam teks ayat tersebut. Tapi juga smart tools akan menghasilkan smart result juga. Jadi ya alat-alat yang smart juga kita menghasilkan sesuatu yang smart juga. Smart ini berarti kita bisa memahami konteksnya, apa yang harus saya lakukan dalam hidup kami, aplikasinya dalam hidup. Jadi tujuan untuk studi Alkitab bukan hanya sekedar knowledge, pemahaman secara teologi saja, tapi harus bisa diaplikasikan dalam hidup kita. Nah, itulah Bapak Ibu satu pemahaman pengertian dari satu huruf study Bible, bahwa Smart Bible itu adalah study Bible, S. Lalu kita akan memahami bagian kedua dari Smart Bible itu sendiri. Yang kedua adalah M, Media Bible. Smart Bible itu adalah Media Bible. Tadi saya sudah menyebutkan salah satu untuk study Bible adalah media. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan perkembangan perubahan perilaku orang atau mengakses device, mengakses internet itu dari tahun 2012 sampai 2022 itu grafiknya naik, orang banyak mengakses sosial media. Tentu saja Bapak Ibu sudah tahu apa
apa yang diakses mereka di sosial media. Tentu saja tidak hanya teks, pasti bahan-bahan video, bahan-bahan audio, bahan-bahan grafik, audio visual yang terlihat. Nah, itu apa? Itu bentuk media. Inilah yang memikirkan kita, menolong kita untuk memikirkan kembali bagaimana perubahan perilaku ini bisa berlaku juga di dalam kita melayani gitu. Lalu kita juga bisa melihat terkait dengan perubahan perilaku membaca ini tahun 2003 sampai 2017 dari beberapa grup usia itu mengalami penurunan membaca. Jadi ini juga menjadi salah satu faktor mengapa kita penting untuk media menjadi salah satu penting untuk kita melayani gitu. Nah, untuk itu kita perlu memikirkan lagi bahwa Alkitab harus dilengkapi dengan bahan-bahan media. Sudah kita lihat bahwa generasi-generasi saat ini sudah familiar sekali dengan audiovisual, dengan sosial media yang dilengkapi bahan-bahan media. Kenapa Alkitab juga tidak harus dilengkapi dengan bahan-bahan media? Nah, ini juga harus bersama-sama kita pikirkan untuk mempelajari Alkitab itu tidak harus berupa teks saja, tetapi media. Nah, ini yang menjadi pemikiran kita kembali, bahwa kita bukan hanya melengkapi teks saja, tapi media itu menjadi nomor satu, media first Bible. Ini kenapa menjadi, karena ini adalah konten abad ke-21. Tadi saya sudah menyebutkan beberapa perilaku yang berubah, perilaku perkembangan yang terjadi dari dunia teknologi, bahwa ya kita harus menjadikan media itu nomor satu untuk bisa melakukan studi Alkitab. Studi Alkitab adalah media Bible. Jadi kita semakin diperlengkapi untuk mempelajari Alkitab dari berbagai macam sudut pandang, karena kita bisa melihat pengertian-pengertian yang lain atau tafsiran-tafsiran yang lain ketika kita hanya membaca dengan bentuk teks saja. Dan ini menolong sekali untuk mendapatkan pengertian-pengertian yang lainnya, untuk ditambahkan pengertian kita ketika kita membuka media Alkitab yang berbentuk media tersebut. Nah, ini beberapa contoh-contoh yang bisa saya sebutkan. Ada audio Alkitab, audio tafsiran, video Alkitab, film Yesus, video Injil, video ringkasan kitab, infografis yang menjelaskan tiap pasal, tiap kitab, gambar ilustrasi, komik Alkitab, peta, dan tokoh-tokoh Alkitab, dan masih banyak hal lain lagi yang terkait dengan audio, video, atau bahan-bahan media yang bisa kita pakai untuk mempelajari Alkitab. Nah, ini salah satu contoh yang sudah kita perjuangkan, mengapa media itu penting gitu, mengapa tadi sudah menyebutkan media first. Kita membuat satu comic zone. Comic zone itu adalah bagaimana cara kita mempelajari Alkitab berbasiskan komik. Jadi komik menjadi nomor satu, komik first. Dengan komik kita bisa menikmati cerita dari komik tersebut, karena memang komik tersebut berbasis Alkitab, jadi tentu kebenarannya sudah baik gitu, sudah benar gitu, sesuai kebenaran firman Tuhan. Dan itu sesuatu yang serius, menyenangkan tetapi sesuatu yang serius, karena kita bisa mendapatkan pemahaman lain dari satu bahan, satu komik yang ada itu, komik yang ada berbasis komik gitu. Nah, ini kita namakan comic zone gitu, supaya kita bisa mendalami dengan cara yang menyenangkan gitu. Sama seperti yang saya sebutkan tadi, perkembangan teknologi sejak awal, mendalam, mudah, dan menyenangkan, dan kita kembangkan hal ini. Lalu kita juga mengembangkan Badeno, baca, dengar, nonton. Ini integrated multimedia Bible plan gitu. Jadi kita bisa membaca, mendengar, atau menonton sesuai kebutuhan kita, dan tiap hari kita akan mendapatkan bacaan Alkitab secara sistematis gitu. Dan itu akan ditolong supaya kita bisa mempelajari Alkitab secara sistematis itu, supaya sistematis dari hari ke hari, membuat kita menjadi disiplin untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, ini adalah berbentuk multimedia, yaitu mendiskusikan ulang cara baca Alkitab berdasarkan pilihan platform yang tersedia. Tadi ada teks, audio, dan visual. Dan ini bisa dilakukan bersama-sama. Setiap orang yang membuka Badeno pasti akan mendapatkan bahan bacaan yang sama, dan itu bisa dilakukan bersama. Bahkan bisa dilakukan secara berkelompok, karena kita juga sudah bisa melakukannya dalam grup yang sudah kita buat juga untuk bisa melakukan PA bersama Badeno. Nah, lalu kita juga pernah mengembangkan karaoke.
karaoke, yaitu gabungan dari audio atau video dan teks, dan audio dan video itu sudah memiliki waktu tersendiri, sehingga itu bisa sinkronisasi. Contohnya ketika kita mendengarkan audionya, maka kita akan bisa mendapatkan highlight teksnya, atau ketika kita melihat video Lumo di sini contohnya, maka kita akan mendapatkan highlight teksnya, dan juga akan ada perubahan di judul perikopnya gitu. Jadi ini akan tersinkronisasi baik dari audionya, baik dari visualnya maupun dari teksnya, yaitu judul atau ayat-ayatnya. Nah, pengembangan dari hal ini juga masih begitu banyak, begitu luas untuk bisa mengembangkan ini. Misalkan contohnya ketika kita mempelajari video Lumo, maka kita juga bisa mendapatkan topik-topik tertentu, topik-topik penting gitu. Sehingga ketika kita melihat video Lumo ini, maka bisa aja muncul topik-topik tema-tema kunci yang ada gitu. Nah, itu pengembangan media Bible ini sangat luas lagi. Jadi mengapa penting Smart Bible adalah media Bible. Kita melihat kepentingannya itu gitu. Jadi studi bisa Smart Bible adalah media Bible. Dan ini beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi, Bapak Ibu Saudara bisa melihatnya lebih lanjut, lebih detail dari topik-topik yang ada yang sudah bisa Bapak Ibu akses di live.sabda.org dengan seri studi bertitik-titik Alkitab. Di sini ada banyak, cuma saya menyebutkan yang kategori media. Di sini ada berkomik, Alkitab, bermedia Alkitab, dengan bersuara Alkitab. Silakan Bapak Ibu Saudara mendengarkan. Nah, demikianlah Bapak Ibu Saudara, Smart Bible yang saya sampaikan. Ada dua pengertian tadi. Smart Bible adalah study Bible, dan yang terakhir tadi adalah Smart Bible adalah media Bible. Nah, kita masih akan melihat lagi yang ketiga, huruf A, Smart Bible. Apakah Smart Bible itu? Smart Bible adalah AI Bible. AI, Artificial Intelligence. Smart Bible itu berkaitan dengan algoritma, berkaitan dengan data. Nah, ini dalam bahasa sangat sederhananya adalah AI itu algoritma yang dapat belajar dari contoh atau data yang dalam jumlah besar melalui trial dan error. Jadi ada algoritma, ada data yang sangat besar, dan ini bisa menghasilkan sistem yang pintar, bisa beradaptasi, bisa memprediksi, dan ada banyak hal yang bisa kita lakukan dengan AI Bible ini. Nah, kalau dalam konteks pelayanan Yayasan Lembaga Sabda atau Alkitab, ya AI Bible itu terkait dengan biblical computing gitu. Jadi AI yang kami maksud di sini adalah biblical computing. Biblical computing itu apa? Biblical computing adalah jantung dari pelayanan Yayasan Lembaga Sabda sejak berdirinya tahun 1994 hingga saat ini. Itu adalah jantung dari Yayasan Lembaga Sabda, biblical computing, dan itu dasar dari semua pelayanan digital. Dasar dari semua pelayanan digital. Ini yang bisa mentransformasi kita, orang-orang percaya, untuk bisa mengakses, berinteraksi dengan Alkitab pada zaman digital ini, pada era abad ke-21 ini. Nah, biblical computing itu sebenarnya ya perpaduan antara biblical studies sama computer science. Jadi biblical studies itu adalah cara-cara kita untuk mempelajari Alkitab. Computer science adalah teori tentang pengetahuan tentang komputer, untuk mendapatkan informasi tentang algoritma, tentang rumus-rumus, tentang data, dan itu kita gabungkan kedua hal itu, biblical studies dan computer science. Gitu. Nah, itulah yang menghasilkan Bible Engine. Kenapa menghasilkan Bible Engine? Karena di situ ada, saya bilang tadi, sudah ada algoritma, ada rumus-rumus, ada data yang banyak, ada data yang besar. Kita bisa melihat data Alkitab itu banyak sekali, Bapak Ibu Saudara semua. Data Alkitab yang kita punya untuk Indonesia yang suku itu juga banyak sekali. Apalagi kita bisa melihat data-data yang lainnya gitu. Bukan hanya dari kita sendiri, bukan hanya bahasa Indonesia saja, tapi bahasa-bahasa lain juga akan banyak sekali, atau bahasa-bahasa, atau bukan hanya Alkitab, bahan-bahan biblika yang lain. Dan itu menolong sekali untuk benar-benar bisa menjadi sesuatu yang untuk kita bisa belajar. Nah, ini juga bisa membuat pencarian itu menjadi canggih, bisa membuat recommendation, bisa sesuatu yang menjadi computational engine, dan akhirnya itu adalah dasar dari kita membuat Alkitab yang pintar tadi, dari sejak awal sampai akhir. Bible engine-nya, kita membuat alat-alat yang canggih, yaitu berdasarkan biblical computing. Itulah Bible engine-nya. AI-nya, di mana kita terus memperjuangkan hal itu dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, dengan perkembangan teknologi yang ada. Nah, ini beberapa
puluhan proyek biblioteca computing atau yang terkait dengan kecerdasan tadi sejak tahun 2003 hingga tahun sekarang ini, dan tentu saja banyak sekali. Di sini saya tidak menyebutkan satu persatu, dan ini pasti mendukung untuk bisa membuat Alkitab yang pintar gitu. Nah, saya mau mencontohkan satu hal yang saya sebutkan di tahun yang awal-awal itu, tahun 2003, untuk membuat interlinear itu mungkin secara normal itu mungkin dibutuhkan waktu 2-3 hari, karena waktu itu komputer itu tidak cukup kuat spesifikasi untuk melakukan komputasi gitu. Sehingga dengan beberapa algoritma, dengan beberapa pendekatan rumus-rumus, sehingga waktu yang panjang yang mungkin dihabiskan 1-2 atau 3 hari tadi hanya bisa dipersingkat 6 jam atau 8 jam waktu itu. Nah, saya mendengar cerita itu, dan itu yang bisa dikatakan juga sebagai AI pada waktu itu. Itu mungkin belum ada konsep AI, tapi kita sudah memakai rumus-rumus, memakai algoritma itu untuk mengembangkan biblical computing. Bahkan hingga sampai sekarang gitu, ada banyak sekali yang sudah kita lakukan dan kita memperjuangkan untuk itu. Nah, tantangannya ya bagi kita semua, bagi Yayasan Lembaga Sabda juga, ya ini bagaimana kita menggunakan data Alkitab atau Biblika yang begitu banyak tadi, dan mengaplikasikan menggunakan algoritma yang terkini, yang terbaru, supaya bisa mendukung pembelajaran Alkitab. Karena sekali lagi teknologi terus berkembang, jadi layanan-layanan yang baik pasti akan ada gitu. Maka kita akan terus mempertanyakan ini, bagaimana keterlibatan kita, apakah kita mau untuk masuk ke dalam pelayanan ini untuk bisa mengembangkan Alkitab yang pintar, untuk mengembangkan supaya bisa menjadi Alkitab yang bisa menjadi panduan bagi semua orang. Nah, Smart Bible, tadi saya sudah menyebutkan, Smart Bible adalah Study Bible, Media Bible, AI Bible. Yang terakhir tadi saya sudah menyebutkan AI Bible. Smart yang berikutnya, yang keempat adalah R, adalah Relational Bible. Smart Bible adalah Relational Bible. Nah, Relational Bible terkait dengan data-data yang terkait. Jadi data-data yang terkait. Nah, ini saya mencontohkan satu hal yang mungkin kita juga sudah tidak asing di dunia sosial media, keterhubungan kita satu orang dengan orang yang lain. Ini knowledge atau social graph. Ini misalkan kita berteman satu orang dengan orang lain. Ini ada relasi berdasarkan, contohnya relasi berdasarkan pekerjaan, relasi berdasarkan sekolah, hobi, tempat tinggal, skill, dan lain-lainnya. Semua koneksi. Kita terhubung dengan orang-orang itu berdasarkan relasi tersebut. Pasti ada relasi, nggak mungkin tidak gitu. Pasti ada terrelasinya. Entah itu mungkin tidak dikenal, pasti ada sesuatu yang memungkinkan kita bisa berjumpa dengan mereka, bisa bertemu dengan mereka. Ini knowledge base. Ini adalah graph knowledge graph atau social graph. Nah, itu juga perlu diperlakukan untuk Alkitab. Alkitab itu juga adalah punya graph, Bible knowledge graph. Jadi semua data Alkitab itu adalah terkait, terkorelasi, terintegrasi. Jadi tidak ada yang tidak. Jadi Alkitab itu sebenarnya pintar, bisa memiliki keterhubungan satu dengan yang lainnya. Ini adalah salah satu contoh yang saya ambil dari 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 15. Ada beberapa ayat yang terkait dari setiap ayat. Saya tidak mengambil semuanya, tapi hanya contoh beberapa. Ini contohnya di ayat 3 ayat 10, di poin yang mengikuti ajaranku, ini ada referensi atau relasi ke 1 Timotius 4 ayat 6. Atau yang 2 Timotius 3 ayat 15, yang kata kecil itu ada korelasinya dengan 2 Timotius 1 ayat 5. Nah, ini saya melihat contohnya yang 2 Timotius 3 ayat 15 ya. Tadi saya melingkari kata kecil, saya mau mencari kata kecil. Kata kecil itu terrelasi dengan 2 Timotius 1 ayat 5. Itu ada kata-kata yang terkait dengan orang tuanya, nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike. Maka Paulus tahu bahwa Timotius itu tahu sejak kecil. Nah, itu kata Eunike juga itu bisa dilihat, ada korelasinya di Kisah Para Rasul 16 ayat 1. Itu Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Jadi mungkin di awal di 2 Timotius 3 ayat 15 yang kecil itu tidak tahu, tetapi semakin kita mengetahui korelasinya, kita semakin tahu kenapa Paulus tahu dia sejak kecil, karena dia tahu orang tuanya. Gitu.
secara dekat. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana satu ayat itu bisa berkorelasi dengan ayat-ayat yang lainnya. Nah, ini kami membicarakan juga terkait dengan integrated ecosystem. Jadi yang terkorelasi, terintegrasi itu bukan hanya ayat-ayatnya saja, tapi banyak sekali sumber-sumbernya. Ada di sini saya menyebutkan beberapa contoh topical, catatan silang, bahan-bahan multimedia, nomor strong, komentaris, dan lain-lainnya. Dan ini multiversi, multibahasa, tadi multi resources, ada bahan-bahan di mana-mana, dan bahan-bahan multimedia. Jadi semuanya terrelasi dan terkait. Nah, contoh yang paling sederhana kalau kita membandingkan ayat kalau itu tidak terkorelasi, tentu kita tidak bisa mendapatkan perbandingan yang tepat, pasti akan nggak pas gitu. Nah, itu ada keterkaitan satu ayat dengan ayat yang lain, satu versi dengan versi lainnya, pasti ada keterkaitan. Makanya kita bisa membandingkan satu ayat dengan ayat lainnya, ataupun demikian membandingkan satu versi ke versi lainnya, dan bahkan mungkin tidak hanya diglot, tapi multiglot, tidak hanya dua glot, tetapi banyak gitu. Nah, ini terkait dengan relasional, bagaimana bisa tahu perbandingan ayat demi ayat. Atau ketika kita mau mencari, ini contoh pencarian Unicode gitu. Tadi saya mencari Unicode, kita bisa mendapatkan bahan-bahan dari Alkitab itu sendiri, dari kamus-kamus, atau dari picture gambar. Nah, gambar Unicode kita bisa tahu, dan kita ingin bisa mempelajarinya, kita bisa pilih, dan kita bisa mendapatkan detail siapa itu Unicode, gambar-gambarnya, orang tuanya, anaknya, dan segala. Jadi ada keterkaitan. Smart Bible itu ada relational Bible, ada keterkaitan. Atau contoh-contoh yang lain yang kita bisa temui yang bisa saja terkait antar pasal, antar ayat, dan macam-macamnya, yang semua yang terhubung itu bisa saling terkait. Nah, ini kita memakai nama discovery box, yaitu sesuatu yang terkait dari sesuatu yang kita pelajari, entah itu ayat, pasal, kata, dan segala hal. Nah, ini intinya di relational Bible adalah yang terkait, data-data yang terkait dengan data-data. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan tadi bahwa ada beberapa pengertian dari Smart Bible. Tadi yang terakhir R adalah relational Bible. Jadi kita sekarang sudah mendapatkan 4 pengertian dari Smart Bible. Smart Bible adalah Study Bible, Smart Bible adalah Media Bible, Smart Bible adalah AI Bible, Smart Bible adalah Relational Bible. Lalu ada lagi yang kelima, apakah itu? Kelima itu adalah Smart Bible adalah Tech Bible. Nah, Tech Bible tentu saja yang terkait dengan teknologi, bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi untuk Alkitab. Bagaimana teknologi yang terus berkembang itu bisa diadaptasi supaya Alkitab itu terus relevan. Nah, ini yang menjadi pergumulan kita sejak awal gitu. Sejak awal yayasan ini juga ada, dan perayaan hari ini juga ada, itu adalah ada kaitannya dengan Bible Tech. Karena kita memperjuangkan teknologi sebagai kendaraannya, teknologi sebagai air kita gitu. Karena kita lahir kita ada sejak lahir. Nah, itu teknologi itu sebagai airnya kalau kita sebagai ikan gitu ya. Jadi ya kita tinggal di dalamnya gitu. Dan Alkitab harus tinggal di dalamnya. Kalau tidak ya tidak akan relevan. Alkitab tidak akan relevan dengan generasi-generasi yang baru yang mendatang gitu. Jadi itu harus perpaduan Alkitab dan teknologi. Nah, ini teknologi atau IT infrastruktur ya pasti terkait dengan hardware, software, dengan platform, dengan server, dengan hal-hal yang lainnya yang memungkinkan pelayanan itu terjadi supaya semuanya itu bisa di-manage, supaya kita bisa mendevelop, kita bisa melakukan testing, dan kita bisa mempublikasikan ke banyak orang gitu. Nah, ini infrastruktur banyak kaitannya, banyak bidangnya juga di dalam IT infrastruktur, banyak platform yang bisa dipakai juga sehingga orang-orang bisa memakainya atau bisa mengunduhnya atau bisa menginstalnya. Nah, kita juga lihat kalau melihat perkembangan teknologi itu, waduh, cepat sekali ya Bapak Ibu Saudara. Setiap 2 tahun sekali itu microchip itu peningkatannya double gitu. Cepat sekali perkembangan teknologi. Nah, itu bagaimana sikap kita. Kalau kita tidak punya sikap yang punya adaptasi, inovasi, dan kolaborasi, ya pasti akan terus tertinggal. Seperti ya kita tidak bisa lakukan apa-apa kalau kita tidak mau melakukan hal ini gitu. Karena stuck, kita tidak akan bisa berkembang.
Sabda yang sudah sejak lahir pun terus melakukan ini, agile, untuk bisa adaptasi terhadap teknologi, terus berinovasi, terus berkolaborasi, kolaborasi dengan teknologi, kolaborasi dengan orang-orang gitu. Jadi kalau kita bekerja sendiri, kita hanya mengandalkan dengan satu teknologi saja, ya nggak cukup. Tentu saja ada banyak aspek untuk bisa kita masuk ke dalam teknologi-teknologi lainnya yang mendukung untuk perkembangan Alkitab di Indonesia dan bahkan di dunia gitu. Nah ini Tech Babel unsur-unsurnya adalah Alkitab itu harus dikendalikan juga oleh teknologi. Di mana teknologi berkembang kita harus mengikuti dan itu relevan. Alkitab itu harus relevan sesuai dengan perkembangan teknologi. Alkitab itu harus berdasarkan teknologi. Ya kalau tidak ya banyak orang yang mungkin akan meninggalkan atau Alkitab itu tidak akan maju. Dan itu bisa Alkitab itu harus beradaptasi, bisa mampu untuk bekerja sama dengan teknologi gitu. Dan segala hal terkait dengan teknologi, segala jenis perkembangannya, kita harus memakai teknologi itu untuk Alkitab, untuk Alkitab. Nah, kalau melihat perkembangan yang sudah Bapak Ibu Saudara tahu juga mungkin dan kita juga sudah mengalami Yayasan Lembaga Sabda sejak dari disket, sejak dari floppy, bahkan saat ini ada berkembang lagi CD, DVD, lalu USB, SD card gitu. Nah, ini perkembangan storage dan distribusinya untuk mendistribusikan data gitu. Dan tidak berhenti saja ya berhenti di alat-alat yang terlihat saja, tapi juga internet atau cloud gitu yang saat ini yang sering kita akses karena teknologi berkembang, kecepatan akses internet juga semakin luas, banyak orang bisa mengaksesnya. Jadi ya ini perkembangan teknologi untuk data storage dan data distribution. Nah, apalagi saat ini banyak device, banyak alat-alat, banyak hardware yang berkembang, bahkan juga banyak platform. Nah, Sabda sendiri sejak awal sampai saat ini sudah berapa platform juga yang sudah kita kembangkan di dalam platform tersebut, mulai dari desktop, lalu ada perkembangan internet, lalu ada perkembangan untuk mobile, lalu muncul lagi terkait dengan chatbot, lalu asisten. Nah, kita coba masuk ke jalur-jalur tersebut. Dulu juga mungkin ada platform sosial media yang dulu juga memungkinkan untuk bisa membuat program di dalamnya, program Alkitab di dalamnya. Juga kita masuk di dalamnya. Sehingga waktu perkembangan teknologi ada, itu relevan dengan masyarakat yang memakainya. Jadi ya itu akan sangat, orang-orang yang memakainya juga akan sangat menikmati dengan banyak platform, banyak device gitu. Dan kita masih memperjuangkan ini, kemana arah teknologi saat ini, platform saat ini, kita akan terus memakainya gitu. Nah, lagi-lagi sekarang sudah melihat bahwa kalau melihat perkembangan teknologi, perkembangan zaman, dan perkembangan Alkitab itu sendiri, Bapak Ibu Saudara semuanya pasti akan memiliki Alkitab gitu. Di HP Bapak Ibu Saudara atau di komputer Bapak Ibu Saudara itu pasti bisa diakses. Itu sudah Bible everywhere. Tapi pertanyaannya apakah Bible itu sudah in every heart? Apakah sudah itu? Apakah Alkitab itu sudah di dalam hati kita, hati Bapak Ibu Saudara? Nah, inilah yang menggerakkan kita. Mengapa kita harus punya misi, visi di dalam pelayanan kami gitu. IT for God. IT adalah untuk kemuliaan Tuhan. IT dikembalikan untuk Tuhan. IT itu adalah supaya orang-orang bisa mengenal Allah, mengerti hati Allah, hatinya Allah di dalam hidup kita gitu, melalui teknologi. Inilah Alkitab dan tech, Alkitab dan teknologi sebagai dasar digital world for a digital world. Alkitab digital di dalam dunia digital. Nah, kita harus sama-sama berjuang ini supaya bukan hanya Bible everywhere, tapi Bible in every heart. IT for God, IT untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, ini saya mau mengakhiri di Smart ini yang T yang terkait dengan teknologi, bahwa segala sesuatu itu adalah oleh Dia. Teknologi adalah oleh Dia dan melalui Dia. Maka segala hal itu juga kita lakukan untuk Dia. Kita persembahkan untuk dunia. Teknologi, dunia digital, dan Alkitab pintar itu sendiri. Kita berikan untuk Dia, untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu, Saudara semua, kita sudah mendengarkan Smart Bible.
SMART. Smart Bible adalah Studi Bible, Smart Bible adalah M, Media Bible, Smart Bible adalah A, AI Bible, Smart Bible adalah R, Relational Bible, Smart Bible adalah T, Tech Bible. Smart Bible adalah smart. Smart Bible is smart. Smart Bible has smart. Nah, ternyata kita tidak cukup bahwa apakah cukup Smart Bible saja? Smart memiliki kata plural, memiliki arti kata pintar itu sendiri. Smart Bible tanpa huruf S itu tidak mengandung sesuatu yang penting. S itu apa, Bapak Ibu Saudara mungkin bisa menebak? S ya. S itu adalah Social Bible. Alkitab yang pintar tanpa Social Bible yaitu tidak ada gunanya karena kita memikirkan pengguna. Kita membuat alat-alat, kita membuat Alkitab yang pintar itu untuk orang, supaya orang bisa mengenal Tuhan, supaya orang-orang bisa berbagi, bisa berinteraksi, bisa berinteraktif, punya interaktif satu sama lain gitu. Jadi kita memikirkan social Bible memang didesain untuk bagi berinteraksi. People first, orang yang pertama gitu. Lalu tujuannya mengapa? Supaya orang-orang itu bisa semakin terhubung dengan Alkitab. Orang-orang memiliki transformasi hidup. Jadi bukan saja organisasi saja yang melakukan transformasi digital, tetapi hidup kita juga harus ditransformasi melalui Alkitab, harus terhubung dengan Alkitab, dengan Tuhan. Sehingga kita mampu untuk mengaplikasikan apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kita. Nah, dulu juga kita pernah membuat satu konsep terkait dengan sabda care. Sabda care itu juga berorientasi kepada orang-orang, kepada sosial, kepada gereja-gereja, churches, Christian community, kepada orang-orang gereja, orang-orang Kristen komunitas, dan hal yang bagian adalah aplikasi, audio, media, Alkitab. Lalu akan terjadi relation. Ada banyak resources, ada banyak respon dari banyak orang. Lalu kita bisa mengedukasi, ajar dan mengajar. Lalu kita akan mendapatkan pengalaman. Bahkan kita bisa menikmati, mengeksplorasi Alkitab itu sendiri. Karena itu bisa dipakai oleh banyak orang dengan mendapatkan bantuan yang cukup. Nah, sadar care tidak hanya cukup care saja, tapi cares, yaitu S, sosial, spiritual, smarter. Jadi perlu bahwa kita harus perlu sosial, perlu spirit, harus ada spiritual di dalamnya. Orang-orang harus punya jiwa yang smarter, yaitu yang harus dimiliki. Mengapa Smart Bible adalah Social Bible, Smart Bible adalah sosial atau cares, karena Alkitab sendiri itu adalah sosial, adalah care, adalah peduli kepada orang-orang, kepada setiap kebutuhan orang. Nah, itu mengapa pentingnya itu. Kenapa Bible penting ya? Bible penting untuk orang-orang. Nah, tujuannya Smart Bible yang sosial itu adalah untuk melayani semua kelompok, melayani semua orang. Di sini ada gereja, yayasan, ada STT, kelompok Kristen, sekolah minggu, dan kelompok-kelompok lainnya. Atau orang-orang tertentu, hamba Tuhan, aktivis, STT, dosen, guru, dan lain-lain, atau guru sekolah minggu secara spesifik, pemimpin kelompok, dan lain-lain. Jadi Smart Bible, Social Bible, kita ingin melayani semua kelompok, ingin melayani semua orang. Dan lebih lagi kita tinggal di Indonesia. Indonesia terkait dengan suku-suku. Suku-suku itu di mana kita tinggal, terkait dengan bahasa dan budaya kita. Bagaimana Alkitab itu juga bisa teraplikasi dalam masyarakat kita, dalam budaya kita, dalam bahasa kita. Alkitab bisa bertransformasi ke dalam masyarakat, society. Dan Smart Bible itu sendiri adalah Social Bible. Nah, Bapak Ibu, saya sudah menyampaikan semua. Smart tidak hanya cukup smart saja, tapi butuh S, Smart Bible. Apa itu Smart Bible? Smart Bible adalah S, tadi Bible. Smart Bible adalah M, Media Bible. Smart Bible adalah A, AI Bible. Smart Bible adalah R, Relational Bible. Smart Bible adalah T, Tech Bible. Dan
Yang terakhir, Smart Bible, S adalah Social Bible. Demikianlah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya akan mengakhirinya bahwa Smart Bible yang menjembatani seluruh teks, seluruh data, seluruh graf, seluruh AI media dan lain itu dengan orang-orang yang pengguna. Tujuannya apa? Supaya memungkinkan orang untuk menjadi smart Christian, smart church. Kalau tadi saya bilang ya smart orang-orang yang bisa menjadi gembala digital, menjadi orang-orang yang bisa pemandu di dalam kehidupan, di tengah-tengah kehidupan ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara, demikianlah yang bisa saya sampaikan.